Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan mereview jurnal akuntansi internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang diampu oleh Ibu Ilvi Rahmi Putri. Nama saya Khadijah Dinda Putri Dewi dengan NIM 0502192051. Saya Gadis Oktaviani dengan NIM 0502191035. Nama saya Miftah Alena Hamid dengan NIM 0502193170. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video review jurnal ini, di sini kami akan membawakan jurnal internasional yang berjudul The Effect of Financial Leverage Employee Stock Ownership Program and Firm Size on Firm Performance of Company Listed in Indonesian Stock Exchange, yang dimana jika judul tersebut diartikan dalam bahasa Indonesia adalah pengaruh financial leverage, program kepemilikan saham karyawan, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dimana nama jurnal tersebut adalah Jurnal Riset Bisnis dan Akuntansi Internasional Volume 1, edisi 2, halaman 82-98, yang dimana jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2017 dengan penulis penelitian Nur Aini Bangun FX, Kurniawan Cakrawala, Kurniati W. Andani, dan Linda Santioso dengan nomor EISSN 2548 0303. Latar belakang dalam jurnal. Ukuran perusahaan atau firm size memiliki hubungan dengan struktur keuangan perusahaan, di mana dalam memilih cara pembiayaan, perusahaan besar yang sahamnya dimiliki oleh banyak orang akan memilih tambahan penjualan saham biasa, karena penjualan tersebut tidak akan banyak mempengaruhi pengendalian perusahaan. Sebaliknya, perusahaan kecil mungkin lebih memilih untuk menghindari penerbitan saham biasa dalam upaya untuk tetap mengendalikan perusahaan sepenuhnya. Sumber daya ekonomi termasuk pendanaan juga menjadi hal terpenting dalam memaksimalkan profitabilitas perusahaan. Setiap perusahaan menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selain menggunakan utang jangka panjang atau leverage dan strategi diverifikasi. Ada cara lain yang dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja, yaitu Employee Stock Ownership Program atau ESOP. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian hipotesis penelitian. Di dalam hipotesis penelitian ini terbagi jadi 3, yaitu yang pertama financial reference yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, yaitu antara proxy ROA dan proxy ROE. Kemudian yang kedua yaitu ukuran perusahaan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, yaitu antara proxy ROA dan proxy ROE. Kemudian yang ketiga yaitu Employee Stock Ownership Program atau singkatan dari ESOP yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan antara proxy ROA dan proxy ROE. Selanjutnya, metode penelitian. Adapun di dalam metode penelitian ini yaitu bersifat signifikan. Metode yang digunakan dalam penelitian yang telah kami teliti ini adalah menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah diproksikan dengan debit equity ratio atau singkatan dari EER.
Kemudian variabel yang terikat itu Return on Asset atau singkatan dari ROA dan Return on Equity atau singkatan dari ROE. Adapun hasil penelitian yang telah kami teliti yaitu ada 4. Yang pertama descriptive statistik, kemudian yang kedua multicollinearity text, yang ketiga yaitu normality text, dan yang terakhir yang keempat yaitu autocorrelation text. Kelebihan jurnal. Penelitian sudah menjelaskan secara rinci mengenai masing-masing variabel dan telah melakukan uji secara komprehensif dan menggunakan data SPSS. Kelemahan jurnal. Dalam peneliti, seharusnya peneliti tidak hanya menggunakan 3 variabel, tetapi harus menambah 2 variabel, yang dimana kondisi ekonomi dan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kebijakan manajemen di dalam perusahaan guna prospek ke perusahaan ke depannya. Kalau tidak bisa beradaptasi dengan kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi, maka perusahaan tidak akan bisa menampilkan performance terbaik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam akhir dari review jurnal, yaitu kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan secara empiris pengaruh leverage keuangan, perusahaan ukuran, dan program kepemilikan saham karyawan terhadap kinerja perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 sampai dengan 2015, baik secara bersamaan maupun sebagian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 53 atau sebanyak 159 perusahaan manufaktur data sampel, dan lebih banyak data diproses dengan bantuan software SPSS. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan yang pertama, variabel LEV atau leverage memiliki nilai signifikan 0,00 yang berarti H1A diterima karena nilai signifikan dari variabel LEV memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Jadi, bisa disimpulkan bahwa variabel LEV berpengaruh signifikan terhadap ROA perusahaan sebagai sampel. Yang kedua, variabel LEV atau leverage memiliki nilai signifikan sebesar 0,019 yang berarti H1B diterima karena nilai signifikan dari variabel LEV memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Jadi, bisa disimpulkan bahwa variabel LEV berpengaruh signifikan terhadap ROE perusahaan sebagai sampel. Selanjutnya yang ketiga, yaitu variabel FS atau film size memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti H2A diterima karena nilai signifikan variabel FS memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Bisa jadi disimpulkan bahwa variabel FS berpengaruh signifikan terhadap ROA perusahaan sebagai sampel. Yang keempat, sedangkan untuk variabel FS memiliki nilai signifikan sebesar 0,00 yang berarti H2B diterima karena nilai signifikan variabel FS memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Bisa jadi disimpulkan bahwa variabel FS berpengaruh signifikan terhadap ROE perusahaan sebagai sampel. Selanjutnya, analisis ROA variabel SOP memiliki nilai signifikan sebesar 0,304, yang berarti H3A ditolak karena nilai signifikan dari variabel SOP memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel SOP tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan ROA sebagai sampel. Selanjutnya, analisis ROE variabel SOP memiliki nilai signifikan sebesar 0,613,
yang berarti H3B ditolak karena nilai signifikan dari variabel SOP memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel SOP tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan ROE sebagai sampel. Alhamdulillah, berakhir sudah review jurnal internasional dari kelompok 7. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.